Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Reski Yunanda dengan NIM 230305501094 dari kelas E Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, tepatnya angkatan 2023. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas epidemiologi gizi yang diampuh oleh Ibu Irma SKM MKes. Tepatnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jaring-jaring sebab akibat. Jadi konsep dasar timbulnya suatu penyakit itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah segitiga epidemiologi, selanjutnya yang kedua adalah roda atau well, dan yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu jaring-jaring sebab akibat. Menurut model ini, suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat, sehingga timbulnya suatu penyakit dapat dicegah dengan memotong beberapa titik ataupun satu titik di bagian tertentu. Nah, berikut adalah gambaran dari jaring-jaring sebab akibat. Jadi suatu penyakit X tidak mungkin terjadi sendiri atau hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan ada begitu banyak faktor di belakangnya. Jika dilihat dari gambar ini ada faktor 1 sampai dengan faktor 14, di mana bisa kita ambil kesimpulan bahwa penyakit X ini sebagai akibat dari faktor-faktor penyebab yang ada di belakangnya. Nah, ada beberapa poin penting yang harus dicatat dalam konsep ini. Yang pertama, konsep ini ditemukan oleh Max Pohan dan Park pada tahun 1970. Selanjutnya, faktor ini menekankan bahwa suatu penyakit itu terjadi dari berbagai interaksi atau berbagai faktor yang menyebabkan suatu penyakit. Sebut saja seperti faktor biologis. Faktor biologis bagaimana kondisi fisik individu tersebut. Selanjutnya, faktor kimiawi, bagaimana penggunaan skincare misalnya, make up ataupun makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh individu tersebut. Dan yang terakhir, faktor sosial, bagaimana kehidupan individu tersebut dalam suatu komunitas atau dengan lingkungannya. Selanjutnya, poin ketiga adalah setiap perubahan pada salah satu faktor dapat mengubah keseimbangan antara faktor-faktor tersebut yang berakibat pada peningkatan atau penurunan suatu penyakit. Dan yang terakhir, model ini sering digambarkan sebagai jaring-jaring yang kompleks, di mana setiap titik dalam jaringan mewakili satu faktor yang berinteraksi dengan faktor lainnya. Nah, selanjutnya adalah cara memotong rantai. Jika teman-teman bertanya apa tujuan untuk memotong rantai, jadi tujuan kita memotong rantai pada jaring-jaring sebab akibat adalah strategi untuk mencegah atau menghentikan timbulnya suatu penyakit dengan cara memotong rantai penyebabnya. Jadi kita tadi sudah belajar nih, apa sih penyebab sehingga terjadinya penyakit X. Jadi tujuan kita adalah memotong satu rantai sehingga diharapkan nantinya kita dapat menghentikan atau mencegah timbulnya suatu penyakit ini. Jadi total dalam slide PPT ini saya menampilkan ada 6 cara untuk memotong rantai jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama adalah identifikasi faktor resiko. Dengan cara kita melihat faktor-faktor apa saja sih yang kiranya dapat menyebabkan timbulnya suatu penyakit. Misal kita lihat dari faktor biologis, kimiawi, sosial, dan juga lingkungan. Selanjutnya yang kedua adalah pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah kita fokus untuk menghindari atau membatasi diri kita dari faktor-faktor fisik yang kira-kira menyebabkan timbulnya penyakit pada suatu individu. Yang ketiga adalah pencegahan sekunder, yang keempat adalah pencegahan tersier, dan yang kelima perubahan perilaku. Jadi kira-kira jika sebelum tahu kalau kita kena penyakit ini, kita gaya hidupnya kurang sehat, istirahat tidak cukup, selanjutnya bagaimana konsumsi makanan kita yang tidak memenuhi kebutuhan gizi kita, zat gizi kita. Jadi setelah kita tahu kalau ternyata kita ada penyakit ini, atau lebih baiknya sebelum kita tahu ada penyakit itu, kita memang merubah ya bagaimana pola hidup kita agar menjadi lebih sehat, lebih baik lah. Yang terakhir adalah modifikasi lingkungan. Jadi modifikasi lingkungan ini adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Misal, yang pertama adalah memberikan pengajaran tentang kesehatan masyarakat dan juga kebersihan, selanjutnya sanitasi, dan juga meningkatkan hubungan antara individu dalam suatu lingkungan.
Jaring-jaring sebab akibat ini bisa digunakan untuk beberapa penyakit. Salah satu contohnya adalah stunting yang erat kaitannya dengan gizi, yang dimana stunting adalah tinggi badan seorang anak ini tidak normal, tidak sama dengan teman-teman seusianya. Jadi di sini terbagi menjadi dua ya. Ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama adalah gizi buruk atau tidak seimbang, dan yang kedua adalah penyakit infeksi. Jadi kita lihat yang pertama, gizi buruk atau tidak seimbang ini ada beberapa faktor lagi di belakangnya, faktor penyebabnya, entah dari pola asuh ibu yang tidak tepat, selanjutnya pemberian MPASI yang tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi ini di belakangnya ada beberapa faktor penyebab. Nah, sekarang kita udah sampai pada slide yang terakhir. Di sini ada pertanyaan, apakah teori ini, konsep ini ya, jaring-jaring sebab akibat dapat diterapkan untuk semua jenis penyakit? Ayo kita tebak nih, kira-kira jawabannya ya atau tidak? Ayo, jawabannya adalah tidak ya. Memang sih, analisis menggunakan jaring-jaring sebab akibat ini dapat digunakan untuk banyak jenis penyakit, akan tetapi tidak mutlak semuanya menggunakan analisis ini, karena memang beberapa penyakit juga disebabkan oleh faktor tunggal. Jadi kita tidak perlu menggunakan analisis ini. Contohnya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Jadi kita kan udah tahu nih, oh ini penyebabnya adalah virus dan bakteri, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita juga membutuhkan analisis jaring-jaring sebab akibat. Nah, beberapa contoh penyakit yang kiranya menggunakan analisis sebab akibat yaitu misal kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya yang kedua adalah jantung koroner. Nah, jantung koroner ini memiliki banyak sekali faktor penyebab sehingga timbulnya penyakit ini. Misal bagaimana faktor genetik, biologis, lingkungan, sosial, kimiawi, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang saya bawakan. Jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah, maka itu datangnya dari pribadi saya sendiri sebagai manusia biasa yang memang tidak luput dari salah dan dosa. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.